Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu dari kelas TI 5B akan memaparkan hasil rangkuman dari 10 jurnal dengan membahas metode pengembangan waterfall. Selamat menyaksikan. Jurnal pertama yang akan dibahas adalah penerapan metode SDLC Waterfall dalam sistem informasi inventory barang berbasis desktop. Jurnal ini membahas penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan De La Pizza Cakes. Diperoleh data bahwa suatu sistem yang diterapkan belum menggunakan teknologi komputerisasi dalam proses kegiatannya sehari-hari. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mencoba membuat sebuah rancangan aplikasi guna menunjang aktivitas kegiatan perusahaan dengan menggunakan bahasa pemrograman VBNet. Untuk metode pengembangan software dilakukan dengan menggunakan metode SDLC Waterfall. Jurnal kedua berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar Berbasis Web dengan SDLC Waterfall. Jurnal ini membahas dalam penilaian kurikulum 2013 di tingkat SD, beberapa sekolah sudah menggunakan program Microsoft Excel. Kelemahannya adalah data kurang terstruktur sehingga memungkinkan untuk entry ulang data pada semester berikutnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu perangkat lunak atau sistem informasi berbasis web yang dapat membantu proses penilaian agar lebih mudah dan cepat. Pengembangan sistem informasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, framework, CodeIgniter, dan sistem development lifecycle dengan metode waterfall. Jurnal ketiga berjudul Implementasi Model Waterfall pada Sistem Informasi Perekaman Data Medis Pasien Rawat Jalan pada Studi Kasus UPTD Puskesmas Semplak Bogor. Jurnal ini membahas pencatatan data rekam medis merupakan hal yang sangat penting di mana setiap riwayat kesehatan dari pasien harus didokumentasikan dengan sebaik mungkin. Jika perekaman data medis terdokumentasikan dengan baik, maka akan memudahkan tenaga medis dalam mendiagnosa penyakit pasien dengan lebih cepat dan sebagai acuan bagi pemeriksaan pasien di kemudian hari. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi UPTD Puskesmas Semplak Bogor, maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan sistem informasi perekaman data medis pasien rawat jalan. Sistem informasi perekaman data medis pasien rawat jalan ini dibangun dengan menggunakan metode waterfall. Tahap-tahapannya tercantum pada gambar. Jurnal selanjutnya berjudul Analisa dan Pengembangan Sistem Penjualan dan Pembelian Barang dengan Metode Waterfall pada Studi Kasus Koperasi Karyawan PT Dian Fajar. PT Dian Fajar merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan, memiliki koperasi karyawan, sistem informasi penjualan, pembelian, serta persediaan barang pada koperasi PT DI ini dinilai belum efektif, di mana pencatatan data barang, data anggota, data pembelian, dan data penjualan masih dicatat dalam pembukuan manual. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi penjualan, pembelian, serta persediaan barang pada koperasi PT DI. Metode yang digunakan untuk merancang sistem informasi yang dibutuhkan adalah dengan metode waterfall. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Jurnal selanjutnya, implementasi framework Laravel pada sistem informasi sekolah menggunakan metode waterfall berbasis web dalam studi kasus sekolah luar biasa Mata Hati Jakarta. Jurnal ini membahas dinamika persaingan bisnis saat ini sangat berdampak bagi sebagian besar masyarakat. Keadaan ini menyebabkan terjadinya perubahan di segala bidang, tidak terkecuali bidang pendidikan. Pembangunan sistem informasi sekolah pada sekolah kebutuhan khusus Mata Hati dengan menggunakan framework Laravel dengan metode pembangunan sistem informasi menggunakan waterfall dan penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu sekolah Mata Hati dalam pengelolaan sekolah dan juga dalam melakukan promosi sekolah. Tahap-tahapannya tercantum pada gambar. Selanjutnya ada the development of student grades information system at SDIT using waterfall model. Jurnal ini membahas sebagai salah satu institusi pendidikan, SDIT harus mampu melakukan pengelolaan data nilai siswa dengan baik. Karena itu nantinya akan digunakan sebagai salah satu tolak ukur yang jelas dan valid untuk menentukan tingkat prestasi belajar siswa sebagai pembelajar. Sistem pengelolaan nilai siswa secara konvensional membutuhkan banyak waktu dan upaya guru dan staf administrasi untuk menentukan nilai dalam buku besar dan buku rapor, sekaligus rekapitulasi nilai siswa pada akhir semester. Penelitian ini menggunakan metode waterfall untuk membahas dan mengembangkan sistem informasi nilai siswa di sekolah dasar Islam terpadu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan mempercepat pembuatan laporan prestasi belajar. Selanjutnya ada Integrated Application for Automatic Schedule-Based Distribution and Monitoring of Irrigation by Applying the Waterfall Model Process. Jurnal ini membahas 40% wilayah di Indonesia masih menggunakan air hujan sebagai sumber irigasi. Jenis air hujan lahan basah selalu bergantung pada cuaca yang saat ini sulit diprediksi. Ketidakseimbangan antara lahan dan debit air yang tersedia dapat menimbulkan konflik di masyarakat petani pengelola lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah membantu majelis petani pengguna air
atau P3A untuk mengatur penjadwalan dan pengendalian pintu air irigasi berbasis IoT menggunakan aplikasi mobile. Model proses waterfall diterapkan dalam mengembangkan aplikasi seluler. Selanjutnya, a need analysis of innovation in educational technology to increase the quality of website learning in industrial revolution era 4.0 using waterfall method. Penelitian jurnal ini bertujuan untuk menganalisis semua kebutuhan peserta didik mencapai hasil yang diinginkan. Studi saat ini hanya memberikan informasi umum tentang situs web. Partisipan dalam penelitian ini adalah dosen, sarjana, pasca sarjana, dan praktisi pendidikan di seluruh Indonesia menggunakan formulir online. Data teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam serta survei online dan analisis kebutuhan menggunakan metode waterfall. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal itu perlu dilakukan. Universitas menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Tahapan-tahapan tersedia pada gambar. Yang kesembilan ada Application of Waterfall SDLC Method in Designing Students' Web Blog Information System at the National University. Jurnal ini membahas weblog sebagai sarana penulisan bagi beberapa orang termasuk penulis. Perencanaan sistem informasi weblog ini bertujuan agar mahasiswa dapat membuat karya berupa artikel tentang pengetahuan, pengalaman pribadi, tutorial, atau troubleshooting. Aplikasi layanan web memudahkan pengguna dalam mempublikasikan informasi yang dimilikinya melalui tulisan yang dibuat menjadi postingan di web. Metode pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan metode SDLC Waterfall. Website yang digunakan secara dinamis ini menyajikan informasi yang selalu up to date. Jurnal terakhir berjudul Application of Waterfall Model in Development of Working Training Acceptance System. Jurnal ini membahas isu di mana pengangguran menjadi masalah sosial bagi masyarakat, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu penyebabnya karena tidak memiliki keahlian khusus, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam setiap pemerintah daerah melalui PTD Balai Tenaga Kerja sering mengadakan pelatihan kerja bagi mereka yang membutuhkannya. Untuk memperbaiki sistem yang ada, yaitu dari konvensional ke komputerisasi, untuk pengembangan sistem ini diperlukan langkah-langkah seperti pada model waterfall. Hasil dari pengembangan sistem ini adalah desain sistem penerimaan pelatihan kerja berbasis web yang dapat memudahkan peserta dan mengakses secara online di pemilihan latihan kerja yang diinginkan, dan penyimpanan dokumen akan tersimpan rapi di database. Tahapan-tahapan seperti pada gambar. Kesimpulannya, model waterfall ini adalah model proses linier dalam pengembangan perangkat lunak, di mana proses pengembangan perangkat lunak diatur ke dalam fase tetap individual dan hasil fase selalu dianggap sebagai standar yang mengikat untuk fase berikutnya. Setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya untuk memulai fase berikutnya. Setiap tahapan juga menghasilkan dokumen atau program yang rinci. Model waterfall umumnya cocok untuk proyek di mana persyaratan, kinerja, dan proses dapat dijelaskan secara relatif akurat dalam tahap perencanaan dan juga hanya membutuhkan sedikit perubahan dalam proses pengembangan. Jika persyaratan berubah di salah satu tahap selanjutnya, tim akan mendapatkan produk yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, atau seluruh pengembangan harus ditinggalkan dan dimulai lagi dari awal. Hal ini bertentangan dengan perkembangan modern bidang IT dan perusahaan pada umumnya, di mana reaksi fleksibel terhadap peristiwa yang berubah dengan cepat seringkali sangat penting. Dimulai dari visi individu yang harus didefinisikan dengan jelas dan hanya dapat diproses secara berurutan satu demi satu. Lalu karena kemungkinan yang sangat terbatas untuk mengubah hasil tahapan yang telah diselesaikan setelahnya, sedikit fleksibilitas terkait dengan persyaratan yang diubah dimungkinkan. Ini sangat berpengaruh dengan dampak kurang baik dalam proyek jangka panjang dengan perubahan persyaratan dan kondisi kerangka kerja. Jika memiliki tim kecil untuk dikelola dengan proyek yang dapat diprediksi secara konsisten untuk diselesaikan, maka metodologi ini memberikan sejumlah manfaat besar untuk dipertimbangkan. Jika tim melibatkan orang banyak dan lebih besar atau pekerjaannya tidak dapat diprediksi, pendekatan dengan metode lain mungkin memberikan hasil lebih baik. Jika dilihat dari kelebihan dan kekurangan model waterfall saat ini, jangan takut untuk mempertimbangkan opsi yang dapat menyesuaikan pendekatan ini. Jika tim dapat memasukkan beberapa fleksibilitas ke dalam setiap langkah, maka metodologi ini menjadi jauh lebih mudah untuk dikelola. Sekian video pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan kata. Terima kasih bagi yang sudah bersedia menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.